Gejala orang yang tekanan darah terlalu rendah. Duduk, berdiri, blackout. Kalau kamu sering dari duduk, berdiri, blackout, pingsan, check up. Check up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya di konten Tirta Klimis. Konten ini tidak ada kata-kata kotor dan bersifat gentle. Karena sesuai request dari ibu-ibu, emak-emak, bapak-bapak yang sedang nonton ini keluarga dan tidak mau dengar kata-kata jemput. Itu enggak. Ya, itu kan contohnya. Baru 30 detik. Jadi kalian tidak akan pernah mendengar kata-kata jemblut, gamblis, titit, kontol, tidak akan. Di berikutnya. Pertanyaan pertama soal mitos fakta kesehatan. Saya mau nanya. Tapi kalau yang ini topiknya akan dibahas panjang. Jadi biar panjang. Monggo, apa? Munculnya keloid itu alamiah terjadi pada tubuh atau hanya terjadi pada orang-orang dengan kondisi tertentu? Jawabannya yang kedua. Hanya terjadi pada orang dengan kondisi tertentu. Ada orang ya. Tidak semua orang itu mengalami bakat munculnya keloid. Contoh, habis dioperasi bedah, dijahit, muncul keloid. Itu ketidakseimbangan ya di saat itu antara epidermis, dermis, dan komposisi kulit. Jadi muncul keloid. Gitu. Itu alasan bagi orang yang memiliki potensi munculnya keloid, itu operasinya sangat berbeda. Dan harus ditangani dengan baik oleh dokter bedah. Dan tapi ada juga orang yang sebenarnya tidak ada bakat keloid, tapi karena lukanya luka susah, jadi misalkan robekannya panjang, laserasinya, dan nggak rapi, bisa muncul keloid, bisa. Karena ada kematian jaringan di area segitu, itu bisa. Ya itu urusannya dokter bedah. Jadi jawabannya sangat pendek. Ya, pada orang tertentu. Atau yang nomor 2, pada orang yang lukanya sangat berat dan laserasinya nggak rapi. Contoh, dia kena aspal tapi guesek kanannya semua. Habis kan epidermisnya. Ya, otomatis harus skin graft. Endodermis, dermis terpapar langsung. Nah, itu bisa jadi keloid di masa yang akan datang. Luka bakar habis kan? Luka bakar habis epidermisnya, sehingga ada gangguan pembentukan kulit di situ. Nggak bisa jadi. Next. Dispepsia disebabkan oleh asam lambung yang tinggi. Ini jawabannya fakta, betul. Jadi dispepsia itu adalah sebuah kelainan atau sebuah hal yang nggak normal di dalam lambung ketika produksi asam lambungnya terlalu berlebih ketika kita habis makan. Sehingga menyebabkan lambung itu terasa penuh dan berdedek atau kembung. Ya itu yang kalian bilang, perutku masuk angin, itu sebenarnya nama lain dari dispepsia. Biasanya kalau kita perkusi, itu bunyinya bung, 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 itu benar, langsung gas semua. Terus ketika dia dikasih minyak kayu putih, eukaliptus, sup bawang, itu kentat-kentut terus. Nah itu gejala utamanya. Karena namanya gas kan harus keluar kan. Kalau nggak lewat atas, sendawa, ya lewat silit, jadi ya kentut. Jadi jawabannya betul, gangguan produksi asam lambung berlebihan. Dan di end nanti dispepsia kalau nggak ditangani dengan baik akan menyebabkan masalah berikutnya. Dari GERD bisa, gastritis bisa, peptic ulcer bisa. Next. Apakah orang yang sudah rutin berlari atau melakukan aktivitas olahraga berat selalu pasti akan kena sinus bradikardia? Oh ini pinter jawabannya. Apakah untuk orang yang selalu olahraga endurance ya terutama, apakah bisa mengalami potensi sinus bradikardi? Enggak semua, tapi rata-rata ya. Bagi orang yang mengalami sudah latihan endurance dengan bertahun-tahun, itu akan membuat jantungnya jadi besar. Nah kalau jantung besar, sementara kalau orang berlari, tubuhnya kecil enggak? Jarak jauh ya, bukan sprint. Orang yang endurance atau lari jarak jauh, rata-rata serabut ototnya itu tipe 1. Yang tahan di O2 dalam jumlah dikit. Jadi dia kering. Lean, muscle-nya kecil-kecil. Jadi bukan hanya seperti saya, kering. Kayak Roby Sianturi, Rahmat Setiabudi, itu kan ototnya kering sekali ya. Sehingga beratnya sudah ringan, tapi jantungnya besar. Nah karena jantungnya besar, otomatis dia hanya perlu berdetak lebih sedikit daripada orang normal untuk memompa ke seluruh tubuh. Misalkan orang normal per detik sekali, jeduk.
Kalau ada atlet yang sangat kuat endurance-nya dan beratnya mungkin cuma 55, dia cuma 2 detik sekali. Kalau misalkan diperiksa di EKG, itu udah kelainan abnormal. Namanya sinus bradikardi. Dan itu kalau bahaya bisa menyebabkan kematian. Tapi biasanya pada atlet kita akan tanya dulu, Masnya olahraga apa? Itu ada berapa lama? Lalu akan diekokardiogram dulu, gedenya seberapa. Nah kalau ternyata latihannya udah lama dan besar jantungnya sesuai dengan program latihannya, betul, berarti kemungkinan besar dia namanya atlet hard. Cuman kadang ada juga sinus bradikardi yang ketika diekokardiogram itu ternyata keluar namanya kardiomegali, genetik pada kelainan-kelainan genetik. Jadi ternyata jantungnya sangat besar, terlalu besar. Nah biasanya untuk orang seperti ini dicek genetiknya, apakah terkait dengan sindrom-sindroma yang lain. Biasanya itu bisa menyebabkan karir atlet menjadi M. Ya, intinya adalah bagi orang yang endurance-nya sangat bagus, dia heart rate-nya akan 30 dan nggak usah bangga dulu. Itu baru pengecekan awal. Nah, kalau di ekokardiograf ternyata atau dicek USG jantung atau dicek oleh dokter jantung, jantungnya pembesarannya normal karena kompensasi atlet, berarti 30 BPM-nya itu normal. Cuman kalau ternyata ditemukan sindrom kelainan genetik, ya otomatis cardiac heart disease, kardiomegali ya, dia mungkin karirnya M. Itu alasan kenapa kalau di tim bola Eropa selalu untuk sebelum rekrutmen ada cek medis. Cek medis ini untuk ngecek bukan hanya kapasitas fisik, tapi untuk ngecek pembesaran jantungnya ini normal apa enggak. Karena dokter jantung dan dokter SPKU itu memiliki hitungan kapan pembesaran jantung dianggap normal atau tidak. Gitu. Kan banyak tuh di threads bangga, saya 36 BPM. Ya, itu baru satu dicek. Dicek aja ekokardiograf apakah pembesaran jantungmu normal atau tidak. Karena kadang nggak ketahuan. Contoh, dia main bola, sehat, ternyata tiba-tiba mati. Ternyata setelah diotopsi, dia mengalami pembesaran jantung yang tidak normal, genetik. Dan itu sering terjadi di atlet. Sering banget terjadi di atlet. Jadi jawabanmu fakta. Tapi apakah sinus bradikardi normal? Ya, kalau dia endurance-nya proper. Tapi biasanya nggak lebih lambat dari 36 sampai 40 BPM. Dan itu resikonya juga gede di masa tua. Karena jantung tuh nggak bisa membesar dan mengecil seenak jidat. Kalau sudah membesar, mengecilnya sulit. Jadi otomatis untuk atlet endurance, kan jantungnya udah besar. Ya dia harus latihan seumur hidup. Karena resiko jantung besar, itu resiko serangan jantungnya akan meningkat juga. Makanya aku bilang, tidak semua orang menjadi atlet. Atlet itu high risk. Kalau kamu sudah pengen jadi atlet, ya latihannya konsisten. Kalau kamu orang awam tapi latihannya jadi atlet, ya resikomu juga akan meningkat seiring dengan perkembangan jumlah latihanmu. Emang yang normal berapa? 60 sampai 80 BPM. Jadi 1 detik 1 denyut. Ketika dia rest, tidak berbicara dan tidak konsentrasi. Kalau lagi tidur bisa 40 sampai 50 BPM. Nah, kalau atlet itu bisa cuma 36 BPM. Kayak Robi, Rahmat. Dan heart rate max mereka udah beda. Kalau kita heart rate max mungkin 180, 190. Bagi atlet 170 itu udah tinggi. Karena ingat, jantung atlet itu besar. Paham ya? Itu loh kenapa, makanya kalau mempelajari sesuatu itu jangan setengah-setengah. Makanya kalau ada orang bilang, kok bisa sih Mas atlet Robi Sianturi itu heart rate-nya nggak pernah 170? Karena jantungnya sudah besar. Jantungnya sudah besar, kawan. Jadi mungkin kalau dia 180 udah kolaps. Bahaya malah. Mungkin max HR-nya turun 175-an. Semakin besar jantungnya, semakin efisien dia kerja, dan semakin besar resikonya. Makanya atlet itu ya harus latihan terus. Kenapa dia harus latihan? Kalau nggak latihan akan masalah nanti buat jantungnya. Jadi gejalanya adalah habis lari, pensiun, terus nggak lari lagi. Wah, ini gede resikonya, malah serangan jantungnya akan meningkat. Makanya sering terjadi kan kematian atlet justru pas pensiun. Nah makanya paling bagus adalah habis pensiun bola, dia nyebrang. Atlet maraton gitu. Jadi orang yang udah jadi atlet, ya selamanya akan jadi atlet, tapi di beda cabur. Misalkan dulu atlet lari, sekarang triathlon. Dulu atlet renang, sekarang triathlon. Dulu atlet badminton, sekarang atlet pingpong. Nggak bisa jadi kayak gitu. Tapi orang yang jadi atlet ya sampai kapanpun akan jadi atlet. Sama juga kayak Mobile Legends. Orang yang sudah terbawa Mobile Legends, dia akan mengalami gangguan di bagian sininya. Jadi kayak gini, getar terus. Ya itu udah resiko.
Makanya aku bilang atlet itu berjuang demi uang, demi medali. Gaya hidupnya ya sangat ekstrim. Apalagi tinju itu juga ekstrim. Jadi kalau kamu penghobi ya jangan ngikuti atlet karena resikonya gede. Next. Next. Apakah tekanan darah terlalu rendah itu bisa menyebabkan kematian mendadak? Ya betul, jawabannya iya. Shock jadinya. Contoh pada orang shock hipovolemik. Itu tekanan darahnya bisa sangat rendah. Misalkan di bawah 60/40, matilah. Tekanan rendah itu artinya darahnya nggak gerak-gerak, Mas. Tidak bisa ke seluruh tubuh. Berarti otak tidak akan mendapatkan suplai darah alias mokat, Mas. Biasa orang-orang yang mau mati, itu tekanan darahnya akan rendah sekali. Bahkan diastoliknya nggak kebaca. Tekanan darah itu kan artinya aktivitas jantung, Mas. Ketika dia menyemburkan darah dan menerima darah. Tekanannya berapa? Kalau terlalu tinggi, berarti tinggi banget itu. Berarti akan bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Karena sama kayak pipa. Kamu tahu pipa kan? Ibaratkan tekanan darah itu kayak kamu punya rumah, terus ada jet pump, terus ada pipa. Pipa ini kan banyak. Bayangin kalau tekanan airnya tinggi, pipa ini kan ada tekanannya, berapa bar. Kalau dia tidak bisa menahan tekanan airnya, pecah pipanya. Ya, itu alasan kalau kamu punya pipa pralon, kamu punya pemanas air, ada pipa yang tahan panas, ada yang enggak. Otomatis karena pipanya enggak tahan panas, bocor. Atau kalau kamu lihat hujan, talangmu kecil, hujannya deres debitnya. Meledak pipanya talangnya bisa pecah. Itu kalau tekanannya tinggi. Nah, kalau tekanannya rendah, misal hujan. Terus ternyata ketinggian rumahnya setara, berarti kan air nggak mengalir. Nah, itu jadi tekanan darah. Karena tekanan darahnya rendah ya nggak ngalir lah. Matilah orangnya. Nggak naik darahnya. Sering terjadi pada orang kayak gini. Gejala orang yang tekanan darah terlalu rendah. Duduk, berdiri, blackout. Kalau kamu sering dari duduk, berdiri, blackout, pingsan, check up. Check up. Check up dulu. Misalkan saya kok tensinya 100/60 terus, Mas. 90/50. Nggak pernah mencapai 110/70. Check up. Coba dicek fungsi jantungnya. Ada masalah apa enggak? Dicek fungsi ginjalnya. Loh kok menakut-nakuti? Karena tensi normal itu 110/70. Kalau sampai di bawah 100 terus-terusan, dan dia diiringi gejala cepat lemas, cepat letih, cepat lesu, sering pingsan, sering sinkop, dicek fungsi jantungnya. Ternyata ada bocor di katupnya. Sering kayak gitu. Jadi dia lemah, letih, lesu, ternyata atriumnya di jantung bocor. Ada lubang kecil. Jadi antara CO2 dan O2 nyampur. Kayak jantung kodok jadinya. Jantung kodok kan cuma 3 katup. Akhirnya yang terjadi ya, dia jadi cepat sinkop. Ya Misugi. Subasa. Iya. Gangguan katup itu dia. Wih. Jun Misugi Subasa. Itu gangguan katup dia. Dan itu yang ngurus nanti 2 orang. Dokter jantung sama BTKV. Kalau ada masalah dibedah jantungnya. Dokter paling keren itu menurutku BTKV. Soalnya dia bedah sternum. Bedah jantung orang. Bedah jantung, jantungnya dioperasi, tapi gimana di acaranya, dia bisa membuat tubuh bisa tetap hidup. Makanya menurutku, dokter keren itu bedah saraf sama BTKV, dokter paling sulit. Karena dia membedah sternum, yang BTKV, bedah torak kardiovaskular. Bedah sternum, terus jantungnya bisa dioperasi, ring, tapi orangnya tetap hidup, hebat kan. Terus yang kedua, dia bedah paru. Jadi bayangin parunya tetap hop. Kayak pneumotorak itu BTKV. Bedah saraf, dia kraniotomi, dia ngebor tengkorak, membenerin otak, tapi otaknya tetap bergerak. Nah, itu 2 dokter yang menurutku the coolest dokter dari semua spesialis. Menurutku, aku sebagai dokter itu BTKV dan bedah saraf. Makanya lulusan BTKV itu per gelombang cuma 3, 4, karena sulit didiknya. Mendidik satu BTKV itu sulit banget, sulit. Nggak hanya harus pinter, tapi nggak bisa tremor. Nggak boleh tremor. Bayangin lagi operasi jantung. Lagi operasi otak. Yo mas, bor. Sampai nembus. Itu alasan kenapa saya sangat kagum pada orang-orang BTKV dan bedah saraf. Itu harus dimasukin TikTok karena masukin reel. Karena mereka nggak hanya harus pinter, tapi nggak boleh tremor. Karena yang dibedah tuh sulit sekali. Bedah jantung, bayangin. BTKV itu kerjanya bedah di dalam rongga dada, jantung, paru, diafragma. Nah itu sekeren. Kayak ini Kate Cunningham. Yes. Kate kan lagi paru-paru kolaps, parunya kempes. Nggak tahu penyebabnya apa. Biasa terjadi close pneumotorak. Jadi benturan saat basket, parunya kempes. Itu yang ngurusi BTKV.
Keren tuh BTKW. Nah, kalau bedah saraf itu contohnya bedah saraf tuh ada dua, ada spine, ada di otak. Misalkan yang di otak kepala ini dia tinju, dat, nggak sadar. Oh ternyata otaknya membengkak. Ini harus dibur. Tengkoraknya dibur, diameter dilepas supaya tensi otaknya lega. Terus setelah lega, pecahnya dipasang lagi. Bayangin ngebur ngebur tengkorak, namanya craniotomy. Dia kalau kelebihan, mati itu orang. Kekurangan, nggak bisa copot. Itulah hebatnya bedah saraf. Keren kan dokter kan? Jadi dokter lah. Ajakan tuh. Terus, Next. Diet ekstrim tanpa dibekali oleh pantangan tertentu sesuai dengan keadaan tubuh masing-masing itu bisa mengakibatkan batu empedu. iya jawabannya bagus nih. Empedu itu atau kita bisa bilang bile itu empedu. Empedu itu adalah tugasnya mengemulsi lemak. Jadi lemak itu rantainya panjang. Nah, tugas empedu itu dipecah rantainya. Paham ya? Dan itu alasan kenapa bile itu ada di empedu itu ada di dalam hepar. Clear dulu sampai situ. Nah, kalau pola makannya serampangan, maka beban empedu ini berat banget. Yang akhirnya lemaknya ini jadi rantainya yang dipotong-potong jadi panjang. Sehingga akan memunculkan suatu hal yang namanya cholelithiasis alias batu empedu. Gitu. Nah, pada orang yang makannya serampangan, maaf ya, dia makannya tuh ngawur, selalu surplus kalori, nggak pernah olahraga, makannya tidak seimbang antara fat, karbo, dan protein, itu mengakibatkan tugas hepar dan tugas empedu jadi berlebih. Akhirnya heparnya ditempeli lemak, namanya perlemakan hati, dan si empedunya kerjanya jadi berat dan memunculkan batu yang dinamakan dengan cholelithiasis. Nah, batu empedu ini kalau terus-terusan nyerinya luar biasa. Ya gitu. Jadi buat kawan-kawan jawabannya betul. Orang yang pola makannya serampangan akan rentan mengalami peradangan dan gangguan pada sistem empedunya. Betul. Contoh Daniel obes dan Dori mulai olahraga. Nah, kemungkinan besar Daniel ini di masa tua kalau nggak kena stroke, gangguan jantung, ya gangguan empedu. Kalau dia tidak mengubah hidupnya. Nggak apa-apa sih. Udah 40 juga. Pak Denny, tapi betul, Pak Denny itu pernah diedukasi ini. Dan akhirnya Pak Denny itu mulai makan terkontrol. Sampai sejauh ini asam urat Pak Denny terkontrol, total TG-nya Pak Denny juga terkontrol. Walaupun dia masih overweight, dia masih seimbang. Jadi makan olahraganya seimbang. Dia bahkan nggak pernah makan malam lagi. Jarang. Nah itu yang menurutku kesadaran pola diet seseorang itu akan tercermin dari kadar TG, total kolesterol dan total triglycerid. Bukan hanya sekedar LDL dan HDL. Menurutku diceknya dari total kolesterol dan TG, triglycerid. Next. Dead hang itu bisa membantu meredakan skoliosis. Meredakan ini harus diluruskan. Ini tidak benar, tidak salah, tapi diluruskan. Dead hang itu meredakan tension pada tulang belakang. Tulang belakang itu kan kekompres kalau duduk kayak gini. Ini kan bentet. Tulang belakang tuh bisa di stretch, bisa dikompres. Paham ya? Nah, bagi orang duduk kan ke stretch, ke kompres. Dead hang itu membuat lega. Sehingga bisa meredakan nyeri atau compression pada tulang belakang, pada vertebra. Oke ya. Nah, apakah skoliosis bisa sembuh karena dead hang? Justru skoliosis itu bisa ketahuan karena dead hang. Karena nanti miring jadi hipnya. Sembuh? Enggak. Ingat, semua olahraga hanya meredakan nyeri skoliosis dan mengkompensasi skoliosis tersebut untuk tidak menjadi lebih buruk. Untuk sembuh tidaknya skoliosis ke dokter SPOT subspine. Tidak lebih, tidak kurang. Harus dicek dulu keparahannya berapa. Semua olahraga itu adalah mencegah skoliosis tambah buruk dan meredakan nyeri tulang belakang atau nyeri di bagian vertebra atau tulang belakang akibat gaya hidup atau posisi yang buruk. Itu dari saya. Itu aja dari saya karena sangat panjang mitos faktanya. Dan lebih kurang saya minta maaf. Sampai jumpa di konten berikutnya. Tirta Klimis. Jaya, jaya, jaya. Wantil.